Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu kitab hadis yang paling agung dalam sejarah Islam, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini merupakan karya monumental Imam Al-Bukhari yang diakui oleh mayoritas ulama sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ketika kita mendengar istilah hadis sahih, maka nama Sahih Bukhari hampir selalu disebut pertama kali. Kitab ini bukan hanya sekedar kumpulan hadis, melainkan hasil penelitian ilmiah yang sangat ketat dan luar biasa. Pada materi ini kita akan membahas biografi Imam Al-Bukhari, latar belakang penulisan kitab, metode penyusunan, syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari, struktur kitab, keistimewaan kitab Sahih Bukhari, kritik dan tanggapan ulama, dan pengaruh kitab terhadap dunia Islam. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam memahami studi hadis. Biografi Imam Al-Bukhari, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhara. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia muda, beliau telah menghafal ribuan hadis beserta sanadnya. Dikisahkan bahwa pada usia sekitar 10 tahun, beliau sudah mulai mengoreksi kesalahan para guru hadis. Ketika berusia 16 tahun, beliau telah menghafal kitab-kitab karya ulama besar sebelumnya. Perjalanan ilmunya beliau, Imam Bukhari melakukan perjalanan panjang mencari hadis. Beliau mengunjungi Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, Syam, Mesir, dan Khurasan. Beliau berguru kepada lebih dari 1.000 ulama. Di antara guru beliau ada Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in. Kekuatan hafalan Imam Bukhari, salah satu kisah terkenal adalah ketika para ulama Baghdad menguji hafalan Imam Bukhari. Mereka menukar sanad dan matan dari 100 hadis. Setelah mendengar seluruh hadis tersebut, Imam Bukhari mengembalikan semuanya kepada bentuk yang benar satu persatu tanpa kesalahan. Peristiwa ini menunjukkan kehebatan hafalan dan ketelitian beliau dalam ilmu hadis. Latar belakang penulisan kitab Sahih Al-Bukhari. Pada masa Imam Bukhari, hadis telah tersebar dalam banyak kitab. Namun, terdapat satu masalah besar. Hadis-hadis sahih bercampur dengan hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis yang diperselisihkan. Maka muncullah gagasan untuk membuat kitab yang hanya berisi hadis-hadis sahih. Ide ini muncul ketika guru beliau Ishaq bin Rahawai itu berkata, seandainya ada seseorang yang mengumpulkan hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kitab. Nah, perkataan tersebut sangat membekas dalam hatinya Imam Al-Bukhari. Beliau kemudian memulai proyek besar yang kelak menjadi Sahih Al-Bukhari. Lalu selanjutnya, nama lengkap kitab Sahih Al-Bukhari. Nama lengkap kitab ini yaitu kitab Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Artinya, kumpulan hadis sahih yang bersambung sanadnya mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah beliau, dan kehidupan beliau. Nama ini juga menunjukkan bahwa kitab tersebut itu bersifat jami', bersifat kitab besar, menyeluruh, memuat berbagai tema Islam dan hanya memuat hadis sahih menurut syarat Imam Bukhari. Di dalam kitab Al-Bukhari tidak ada hadis hasan ataupun dhaif ya. Jadi khusus hadis-hadis yang sahih saja sudah terpilih dan teruji gitu kesahihannya. Selanjutnya
proses penyusunan Sahih Al-Bukhari, penyusunan kitab ini memerlukan waktu sekitar 16 tahun. Selama periode tersebut, Imam Bukhari itu melakukan penelitian hadis, memeriksa sanad, meneliti biografi perawi, membandingkan berbagai jalur riwayat. Sebagian ulama menyebutkan beliau menyeleksi hadis dari sekitar 600.000 hadis. Kemudian memilih hadis yang memenuhi syarat sangat ketat. Adapun adab Imam Bukhari saat menulis, ulama meriwayatkan bahwa setiap kali hendak menulis hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari itu berwudu terlebih dahulu, melaksanakan sholat 2 rakaat dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tapi juga beliau mengandalkan mengutamai dengan ketakwaan. Jadi mengutamakan ketakwaan sama Allah gitu. Takwa dulu sama Allah, berdoa sama Allah, baru beliau hendak menulis agar mendapatkan ridho dari Allah. Makanya sampai sekarang kitabnya masih populer gitu, masih kita baca, kita pelajari, bahkan kitab besar juga, kitab terkenal di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, gitu teman-teman. Selanjutnya metodologi Imam Bukhari. Inilah bagian terpenting dalam pembahasan Sahih Al-Bukhari. Mengapa kitab ini begitu dipercaya? Karena Imam Al-Bukhari itu memiliki syarat yang sangat ketat gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang nulis, atau tidak sembarangan orang yang ngasal-ngasal gitu. Jadi ini kitabnya tuh syarat dengan ketat gitu untuk memenuhi syarat masuknya hadis ke dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak ada hadis hasan, tidak ada hadis dhaif maupun hadis yang lainnya gitu. Jadi ini khusus hadis-hadis yang benar gitu, hadis-hadis yang sahih gitu. Kriterianya sangat ketat gitu. Dan juga yang pertama adalah sanadnya harus bersambung. Jadi setiap perawi harus menerima hadis dari gurunya secara langsung gitu. Tidak boleh ada mata rantai yang terputus. Jadi sanadnya nyambung dari Rasulullah sampai ke gurunya. Selanjutnya perawinya harus adil. Perawinya juga harus jujur, bertakwa, berakhlak baik, dan tidak dikenal sebagai pendusta. Jadi tidak dikenal suka bohong. Jadi sebelum kita mengetahui perawinya, kita harus menanyakan sifat perawinya pada masyarakat sekitar. Apakah dia jujur, apakah dia suka berdusta, gitu. Sangat ketat sekali. Selanjutnya, perawinya juga harus dobit. Dobit itu berarti kuat hafalannya atau catatannya gitu. Perawi tidak boleh sering lupa atau keliru. Jadi kalau ditanya apa, langsung jawab. Tidak boleh lupa. Jadi harus dobit hafalannya, harus kuat hafalannya. Jadi terus selanjutnya tidak ada syadz. Syadz itu hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Jadi hadis itu murni, emang udah kuat gitu. Jadi nggak ada pertentangan lagi antara hadis itu. Selanjutnya tidak ada ilat tersembunyi. Ilat adalah cacat tersembunyi yang dapat mengurangi kualitas hadis. Untuk menemukan ilat diperlukan keahlian yang tingkat tinggi. Jadi diseleksi dulu nih hadisnya, ada nggak cacat yang tersembunyi atau kekurangan hadisnya gitu. Harus benar-benar lulus apa sih namanya, kayak ibaratnya kayak lulus ujian gitu, kayak harus mumtaz gitu, sempurna hadisnya. Selanjutnya syarat tambahan Imam Bukhari. Nah, disinilah yang membuat Sahih Al-Bukhari itu lebih ketat daripada banyak kitab yang lain. Imam Bukhari mensyaratkan adanya bukti bahwa dua perawi itu harus hidup sezaman dan pernah bertemu, bukan sekedar mungkin bertemu gitu. Jadi pernah bertemu, walaupun hanya sekali dua kali gitu. Harus ada indikasi kuat bahwa mereka benar-benar pernah berjumpa. Karena itu banyak ulama mengatakan syarat Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan ulama lainnya. Selanjutnya struktur kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini disusun berdasarkan tema, dimulai dari kitab Bada'ul Wahyi tentang awal turunnya wahyu. Selanjutnya ada
dilanjut oleh kitab iman tentang keimanan kita, terus kitab ilmu tentang keutamaan ilmu, dan kitab wudhu tentang bersuci, kitab sholat tentang ibadah sholat. Kemudian berlanjut ke kitab-kitab selanjutnya, ada kitab zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, waris, kitab tafsir, kitab akhlak, kitab adab, kitab doa, dan fitnah akhir zaman. Dan masih banyak lagi bab-bab yang lainnya. Jumlah kitab bab besar dalam Sahih Al-Bukhari mencapai puluhan bagian. Selanjutnya, jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ulama berbeda pendapat dalam menghitung jumlah hadis. Jika termasuk pengulangan, sekitar ada 7.563 hadis. Tapi jika tanpa pengulangan, sekitar 2.600-an hadis gitu. Jadi pengulangan dilakukan karena satu hadis kadang memiliki banyak pelajaran sehingga ditempatkan pada beberapa bab yang berbeda. Jadi itu hadis yang memang banyak artinya, banyak maknanya. Jadi dituliskan lagi, diulang lagi gitu. Ini akan pengulangan. Ini nggak masalah. Selanjutnya, keistimewaan Sahih Al-Bukhari. Itu yang pertama, kita paling sahih setelah Al-Quran. Mayoritas ulama ahli sunnah sepakat mengenai hal ini. Jadi emang kitab Al-Bukhari kitab yang paling sahih gitu setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran kita akan belajar sunnah, belajar hadis-hadis Nabi. Dari hadis-hadis Nabi kita pelajari hadis-hadis yang sahih dulu kan pastinya. Selanjutnya, seleksi hadis sangat ketat. Jadi di dalam kitab ini tidak ada kitab hadis lain yang menggunakan standar seleksi seketat Imam Bukhari gitu. Selanjutnya, menjadi rujukan dunia Islam. Hampir seluruh ulama hadis menjadikan Sahih Al-Bukhari sebagai referensi utama gitu. Jadi dunia itu mencari referensi hadis yang paling sahih di kitab Sahih Bukhari gitu. Selanjutnya, memiliki susunan fikih yang mendalam. Imam Bukhari sering menyimpan kesimpulan fikih dalam judul bab. Karena itu banyak ulama mengatakan fikih Imam Bukhari terlihat dalam judul bab-babnya. Jadi banyak juga susunan fikih yang sangat mendalam, yang sangat bagus dalam kitab-kitab Sahih Bukhari ini. Selanjutnya, mendapat penerimaan luas. Sejak masa penyusunannya hingga sekarang, kitab ini dipelajari di seluruh dunia Islam. Jadi bukan hanya di Indonesia saja yang mempelajari kitab Al-Bukhari, bahkan negara-negara Arab yang lainnya, negara yang manapun pasti ada yang mempelajari kitab Bukhari. Karena orang yang mempelajari studi hadis, ilmu hadis pasti mempelajari kitab Al-Bukhari gitu. Selanjutnya ada kritik terhadap Sahih Al-Bukhari. Sebagai karya manusia, ya para ulama tetap melakukan kajian kritis. Jadi enggak semuanya tuh sempurna, pasti ada aja komentar, pasti ada aja kritik ya. Namun di balik kritik tersebut jumlahnya sangat sedikit dibandingkan keseluruhan isi kitab gitu. Jadi enggak terlalu banyak kritiknya daripada isi kitabnya. Jadi cuma hanya beberapa saja gitu ya. Sebagian ulama mendiskusikan ada beberapa sanad tertentu, beberapa perawi tertentu, beberapa perbedaan penafsiran hadis tuh. Tapi mayoritas ulama tetap sepakat bahwa Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling terpercaya gitu. Jadi ada beberapa saja ya. Enggak semuanya, apalagi sebagian juga enggak. Selanjutnya, pengaruh Sahih Al-Bukhari dalam ilmu hadis menjadi standar tertinggi penelitian hadis. Dalam fikih menjadi sumber hukum Islam. Dalam pendidikan diajarkan di pesantren, universitas, dan lembaga Islam di seluruh dunia. Dalam dakwah, hadis-hadis yang sering kita dengar dalam ceramah banyak bersumber dari Sahih Al-Bukhari. Diskusi interaktif. Nah, itu sekarang kita masuk ke diskusi. Oke. Diskusinya yaitu kita ngobrol santai aja. Jadi ada pertanyaan dan langsung dijawab untuk bahan diskusi kita. Mengapa sih Imam Al-Bukhari itu membutuhkan waktu sampai 16 tahun untuk menyusun kitabnya gitu? Karena ya beliau itu harus
memeriksa banget, teliti detail gitu, karena beliau harus memastikan, memeriksa ribuan perawi, membandingkan berbagai jalur sanad dan memastikan bahwa hadis yang dimasukkan tuh benar-benar memenuhi syarat sahih yang sangat ketat gitu. Jadi nggak sembarangan memilih-milih hadis. Jadi semua hadis itu diperiksa dulu sanadnya, periksa dulu perawinya gitu untuk masuk ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Masya Allah banget ya. Jadi sangat teliti banget beliau dalam menyusun kitab sampai membutuhkan waktu 16 tahun. Di usia 16 tahun kita itu masih ngapain ya? Insya Allah beliau menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyusun kitab. Jadi apakah tuh semua hadis tuh yang sahih ada dalam Sahih Bukhari? Itu sebenarnya enggak ya teman-teman. Jadi tidak semua hadis sahih juga masuk dalam Sahih Bukhari. Jadi masih banyak hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad dan kitab-kitab lainnya. Gitu. Jadi emang masih banyak lagi sebenarnya kitab sahih itu. Hadis sahih itu masih banyak terpencar dalam kitab yang lainnya. Selanjutnya, mengapa salah satu hadis terkadang muncul berulang kali dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi yang tadi kita sudah bahas, karena hadis satu itu bisa mengandung banyak pelajaran sehingga ditempatkan pada beberapa bab yang berbeda. Gitu. Jadi kayak misalkan tentang zakat ada, tentang sholat ada, tapi dalam satu hadis itu mencangkup beberapa tema. Jadi diulang-ulang, pengulangannya banyak gitu. Selanjutnya, apa yang membuat Sahih Al-Bukhari itu lebih istimewa dibandingkan kitab hadis lainnya? Nah, jadi karena ketelitian Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis dan syarat sanad yang sangat ketat. Jadi karena ketelitian beliau gitu yang membuat istimewa dibanding kitab lainnya. Jadi tuh kayak seleksinya paling ketat nih. Lulus gak nih masuk ke dalam kitab Al-Bukhari gitu. Kalau pengen lulus harus sesuai dulu dengan kriterianya gitu kata dia. Hafalannya harus kuat, perawinya harus jujur, tidak boleh berdusta, sanad tersambung dan tidak boleh terputus, dan tidak ada catatan tersembunyi, tidak ada ilat. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketahuan kalau aku upload lagi. Jadi dan bagikan juga, boleh dibagikan video ini kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, mungkin kekeliruan dalam berbicara, karena kita sama-sama masih belajar, teman-teman saling mengoreksi dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran ya teman-teman. Terima kasih banyak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.